ketemu lagi ya sama Kak Tata di sini. Selamat hari Sabat, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apakah Halo adik-adik semua, selamat pagi. Ketemu lagi ya sama Kak Tata di sini. Udah siap belum untuk memuji nama Tuhan? Yuk, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau pujikan sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku. Tuhan Yesus mengasihiku, Dia rela mati ganti dosaku. Kita pujikan sekali lagi. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku. Tuhan Yesus mengasihiku, Dia rela mati ganti dosaku. Sekarang tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa, tidak usah ditirukan ya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah memberi kesehatan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik di rumah kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau semangat memuji Tuhan, kita mau pujikan di kepak-kepakan tangannya. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Masih bangkit berdiri ya, belum boleh duduk. Kita masih memuji Tuhan, kita memujikan Tuhan cinta burung gereja. Tuhan cinta burung gereja yang kecil dan hina. Tentu kepadaku juga Tuhan lebih cinta. Tuhan cinta, Tuhan cinta, cinta kepadaku. Tuhan cinta burung gereja, tentu cinta aku. Kita pujikan sekali lagi. Tuhan cinta burung gereja yang kecil dan hina. Tentu kepadaku juga Tuhan lebih cinta. Tuhan cinta, Tuhan cinta, cinta kepadaku. Tuhan cinta burung gereja, tentu cinta aku. Masih boleh duduk, kita masih memuji Tuhan. Kita pujikan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, kita pujikan sekali lagi. Firman Tuhan
ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Oke, sekarang adik-adik boleh duduk semua. Tiba saatnya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan. Di dalam dunia ada dua jalan. Dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Sekarang duduk yang rapi, dengarkan cerita dari Kak Reni. Selamat hari Sabat, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Baik ya, sehat semua? Puji Tuhan ya. Hari ini kita juga sudah memuji memuliakan nama Tuhan di hari Sabat ini. Kalian hebat, hari Sabat duduk diam mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Sekolah minggu, Tuhan lebih dulu ya. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa ya. Tangan dilipat, mata ditutup, kita mau bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di hari Sabat ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, pada saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Terlebih lagi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan meskipun kami masih kecil. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana libur sekolah kalian? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya, meskipun di rumah, tapi kan tidak ada tugas ya, tidak ada PR, tidak ada ulangan, tidak ada online kelas ya, seru ya. Jadi meskipun kita menikmati di masa-masa liburan ini hanya di rumah, bermain bersama saudara, tapi kita harus menikmatinya karena ada Tuhan hadir di setiap aktivitas kita, ya kan? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pernahkah kalian mendengarkan cerita? Pasti pernah semua ya, entah itu cerita yang dibacakan orang tua sejak kalian kecil, atau dibacakan oleh guru kalian di sekolah, atau cerita-cerita yang dibacakan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Jadi kalian pasti pernah mendengarkan cerita ya. Suka enggak sih mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita-cerita apapun ya? Pasti suka. Kadang-kadang kalau saking sukanya ya, kita jadi ketiduran ya, jadi kayak didongengin gitu ya. Nah, ini sama adik-adik. Jadi yang cerita yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini, ceritanya sama. Banyak orang suka mendengarkan cerita. Bedanya, orang-orang ini suka mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi bukan cerita bohongan, bukan dongeng. Dongeng itu cerita yang bohongan ya, yang fiksi ya. Nah, tapi ini orang-orang banyak sekali ini suka mendengarkan Tuhan Yesus yang bercerita. Wah, apalagi Tuhan Yesus sendiri ya, yang adalah Tuhan, yang menjelma jadi manusia sendiri itu yang menceritakannya secara langsung. Kalau kita kan hanya mendengarkan cerita firman Tuhan melalui apa? Alkitab, handphone kita yang ada Alkitabnya ya, entah itu Alkitab fisik ataupun Alkitab yang aplikasi yang ada di handphone kita. Nah, orang-orang banyak ini mengikuti kemanapun Tuhan pergi supaya mereka bisa mendengarkan cerita apapun yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Cerita tentang Injil Kristus, tentang keselamatan, tentang misi Tuhan, kenapa Tuhan menjadi manusia untuk menyelamatkan mereka. Nah, mereka mendengarkan cerita Tuhan Yesus itu. Sampai-sampai kalau kita saking senangnya
pas kita lupa semuanya, ya kan? Pernah nggak begitu? Saking semangatnya kita nge-game terus sampai kita lupa belajar. Wah, itu negatif ya. Sampai kita dimarahin orang tua. Nah, ini saking senangnya, kalau orang biasanya saking senangnya itu melupakan semuanya. Sama, orang-orang buahnya ini mengikuti Tuhan Yesus, bahkan jumlahnya dikatakan hanya laki-laki saja. Hanya yang laki-laki saja itu kalau dihitung ada 5.000. Wah, 5.000 itu jumlah yang 5.000 kalau uang kan selembar ya. Tapi ini orang ribuan orang. Nah, pasti banyak sekali. Berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus untuk mendengarkan Tuhan Yesus bercerita. Saking senangnya mereka lupa kalau mereka belum makan ya. Jadi dari pagi sampai malam mengikuti Tuhan Yesus mereka lupa belum makan. Wah, kalau kelupaan belum makan mereka bisa sakit ya. Sakit apa? Sakit mah ya. Nah, tapi karena sudah hampir larut malam, murid-murid Tuhan Yesus berpikir, Tuhan, bilang sama Tuhan Yesus ya, itu orang-orang banyak itu suruhlah mereka pulang, kasihan mereka belum makan ya. Terus suruhlah mereka membeli makanan di desa-desa dekat-dekat sini, karena itu tempatnya terpencil, sunyi ya. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Bukan, jangan suruh mereka pulang, tapi kamulah yang harus memberi mereka makan. Nah, murid Tuhan Yesus langsung bingung. Hah? Segini banyaknya orang, 5.000 orang itu jumlah yang banyak, itu hanya laki-laki loh Tuhan. Terus gimana aku memberi mereka makan? Aku nggak punya uang, pasti uang kita nggak cukup untuk memberikan mereka semua itu makanan. Lalu gimana ya? Akhirnya Tuhan Yesus bilang, apa yang ada padamu sekarang? Wah, dicari-cari, nggak ada. Terus ada anak kecil, seorang anak kecil datang kepada murid Tuhan Yesus, ini aku cuman punya 2 roti, 2 ikan sama 5 roti ya, 5 roti dan 2 ikan. Cuman ini tok yang aku punya bekalku, cukup enggak kalau Tuhan Yesus mau? Nah, anak kecil itu memberikan makanannya, bekalnya 5 roti dan 2 ikan itu kepada murid Tuhan Yesus. Lalu murid Tuhan Yesus membawa ke Tuhan Yesus, Tuhan, ini dari sekian banyak ini yang membawa makanan dan memberikannya kepada kami adalah anak kecil yang hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Masa ini cukup? Kan tidak cukup kan? Udahlah, suruh mereka pulang aja, suruh mereka beli sendiri-sendiri. Tapi Tuhan berkata, sini, kesini 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu Tuhan Yesus menengadah ke langit dan mencurah-curahkan berkat-Nya. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Karena Tuhan itu Tuhan kita yang bisa melakukan apapun juga, maka 5 roti dan 2 ikan itu dibagi-bagikan dan tidak habis-habis. Bahkan masih sisa 12 bakul ya. Masih sisa 12 keranjang, itu jumlah yang banyak sekali. Semua orang sudah makan, kenyang, bahkan sisa. Nah, pernah ya kalian mendengar cerita ini? Pasti sering sekali kalian mendengar cerita ini di guru sekolah minggu atau di guru agama di sekolah. Nah, adik-adik, siapa yang memberikan berkat tadi? Siapa yang memberikan makanan tadi? Apakah orang yang sudah dewasa, sudah bekerja, lalu punya uang, jadi dia punya makanan? Bukan ya, tapi seorang anak kecil. Seorang anak kecil, mungkin seusia kalian. Tapi dia memberikan, rela memberikan makanannya. Dia hanya punya 5 roti dan 2 ikan, dia berikan kepada Tuhan Yesus untuk memberi makan orang. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalian pun masih seumuran dengan anak itu, ya. Anak kecil yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau pemberian kalian itu berdasarkan apa yang ada pada kalian, bukan yang nyari-nyari. Aku ndak punya, terus aku ambil punya temanku dikasih orang lagi. Bukan seperti itu, tapi apa yang kalian punya diberikan kepada Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Nanti kalian boleh membacanya di rumah. Itu kisah tentang 5 roti dan 2 ikan yang sering sekali kalian dengar. Bahkan ada lagunya ya. 5 roti dan 2 ikan. Tahu ya lagunya ya, nanti dinyanyikan lagi ya. Lalu nats kita diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang F. 2 Korintus 8 ayat 12 yang F. Kakak akan bacakan untuk kita semua.
Pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Pemberianmu itu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Nah, tidak peduli kalian itu masih kecil, aku kan masih kecil, aku nggak punya apa-apa. Tetapi kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang kamu miliki, maka pemberianmu itu akan diterima oleh Tuhan. Apapun itu, entah itu talenta kalian. Kemarin yang lalu kita sudah belajar tentang talenta ya. Talenta kalian, siapapun memiliki talenta, paling tidak pasti Tuhan memberikan talenta. Nah, gunakan itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tidak peduli usia kalian, bahkan anak kecil pun dipakai oleh Tuhan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Menjadi berkat bagi sekitarnya. Jadilah berkat bagi sekitarmu ya. Sekalipun kalian masih kecil, entah itu di rumah, di sekolah, masa-masa liburan ini kalian harus menggunakan waktu kalian untuk menjadi berkat. Caranya gimana ya? Caranya? Iya ya, gimana caranya? Aku punya roti, aku bagiin ke temanku, boleh ya. Itu namanya berbagi, sharing ya. Kalau temanmu nggak bawa bekal, kalian bisa berbagi. Itu menjadi berkat bagi orang lain. Lebih dari itu, ceritakan tentang Tuhan Yesus, itu juga berkat yang luar biasa bagi teman kalian. Kalau teman kalian boleh mengenal Tuhan Yesus, maka tidak hanya kamu yang diselamatkan, tetapi teman-temanmu, orang-orang di sekitarmu. Nah, itu menjadi berkat bagi orang lain. Kalau di rumah gimana ya? Di rumah kamu bisa menjadi berkat meskipun masih kecil, membantu orang tua, membereskan mainanmu sendiri, belajar sendiri. Nah, belajar sendiri pun itu juga menjadi berkat bagi keluargamu. Orang tuamu tidak perlu marah-marah, ya kan? Nggak perlu diomel-omelin dulu, tetapi kamu bisa menjadi berkat bagi mereka. Wah, rajin ya sejak mengikut Tuhan Yesus. Nah, jadi nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupanmu. Meskipun masih kecil, berani menjadi berkat. Nah, jadilah berkat bagi orang lain di sekitar kalian. Pujilah nama Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa membawa firman ini di dalam doa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami meskipun kami masih kecil, kami tidak memiliki banyak hal, tetapi kami mau memberikan apa yang ada pada kami. Tolong kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin.